Halo semuanya. Jadi kali ini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai periklanan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari periklanan. Apa itu pengertian dari periklanan? Jadi pengertian periklanan adalah sarana promosi dari media untuk mempromosikan barang dan jasa. Namun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, iklan yaitu siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan. Setelah membahas pengertian, yuk kita bahas tujuan dari periklanan itu apa? Tujuan periklanan berfungsi sebagai alat komunikasi dan koordinasi untuk memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan serta sebagai alat evaluasi. Nah, tujuan dari iklan itu sendiri adalah untuk memperkenalkan suatu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, itu untuk mengonfirmasikan atau membujuk dan mengingatkan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, membangun kesadaran akan suatu merek dagang. Dan yang terakhir, untuk membangun hubungan pelanggan dengan menyampaikan nilai pelanggan. Nah, kalian udah tahu kan tujuan periklanan itu apa? Maka di sini aku akan membahas tentang jenis-jenis iklan. Yang pertama, ada jenis iklan berdasarkan tujuannya, yaitu jenis iklan komersial dan jenis iklan non-komersial. Nah, iklan komersial ini tujuannya sudah jelas untuk meningkatkan penjualan sebuah produk, barang, jasa, ataupun citra dari perusahaan. Lalu yang kedua, ada jenis iklan non-komersial. Iklan non-komersial ini merupakan jenis iklan yang cenderung mengandung informasi dan tujuannya adalah untuk mendidik atau memberikan pengetahuan kepada seseorang. Lalu ada jenis iklan berdasarkan medianya. Jenis iklan yang berdasarkan media ini terdapat dua, yaitu berdasarkan media cetak lalu media elektronik. Berdasarkan media cetak ini biasanya iklan dimuat dalam koran, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Lalu yang jenis iklan yang dimuat dalam media elektronik ini biasanya dimuat dalam iklan yang terdapat di radio, televisi, media online, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya ini ada 4. Yang pertama yaitu iklan penawaran. Jadi iklan penawaran ini sudah pasti jenis iklan yang memberikan informasi mengenai sebuah penawaran dari produsen tentang sebuah barang atau jasanya. Lalu yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Sudah pasti jenis iklan ini mengandung edukasi untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Contohnya adalah membayar pajak kendaraan maupun pajak bangunan secara rutin. Lalu yang ketiga ada iklan pengumuman. Nah, iklan pengumuman merupakan jenis iklan yang isinya seputar himbauan ataupun ajakan untuk khalayak umum. Biasanya jenis ini akan ditemukan ketika ada sebuah event besar. Misalnya, iklan pengumuman jika mengadakan konser di suatu daerah ataupun bazar dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada jenis iklan permintaan. Nah, jenis iklan permintaan ini pastinya dibuat sesuai dengan permintaan pribadi maupun sebuah perusahaan. Contohnya adalah iklan permintaan ini seperti sebuah lowongan pekerjaan yang dimuat di media cetak seperti koran ataupun media elektronik melalui siaran radio dan lain sebagainya. Emang iklan yang benar gimana sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan tidak sesuai produk yang dijanjikan konsumen. Di antara lain, label produk periklanan, etiket keterangan, iklan atau promosi perdagangan, penjualan barang produk perdagangan. Seperti contohnya, yang pertama, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Yang kedua, barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. Yang ketiga, barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Yang keempat, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Yang kelima, barang tersebut dalam keadaan baik ataupun masih baru. Yang keenam, barang atau jasa tersebut telah memiliki sponsor, persetujuan tertentu, ciri-ciri kerja ataupun aksesoris tertentu. Yang ketujuh, barang atau jasa tersebut telah dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor.
ataupun persetujuan afiliasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Jika melanggar hak periklanan semua ini, maka pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha akan dikenakan sanksi pidana maksimal 3 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Eits, kalau sudah tahu undang-undangnya, mari kita bahas kondisi periklanan yang ada di Indonesia. Saat ini kondisi periklanan di Indonesia lebih condong melalui internet, khususnya media sosial. Mengingat bahwa periklanan pada media pertelevisian mempunyai batas waktu untuk memasarkan sebuah produk. Sehingga periklanan lebih beralih ke media sosial yang mana dapat dilihat selama kurang lebih 24 jam. Social media endorsement merupakan salah satu wadah bagi para pedagang online untuk memasarkan produknya dengan cara pemilik toko online atau pemilik brand meminta dukungan dari seorang influencer atau public figure yang dianggap cukup memiliki banyak followers untuk memasarkan produknya. Sebagai contoh, Ana Oktarina yang merupakan seorang public figure yang memiliki jumlah follower sebanyak 232.000 di Instagram. Ana sering mengunggah foto untuk mempromosikan barang dari toko online atau endorsement. Sebagai media sosial influencer, Ana mengungkapkan endorsement bisa saling menguntungkan, terlebih para media sosial influencer bisa ikut mempromosikan brand lokal agar eksis di pasaran. Dapat disimpulkan bahwa periklanan di Indonesia saat ini lebih condong melalui internet. Melihat media sosial yang saat ini lebih banyak digemari dari berbagai kalangan jika dibandingkan dengan periklanan pada pertelevisian. Mempromosikan barang melalui media sosial memang lebih menguntungkan para produsen untuk mengiklankan produk yang dijualnya. Kalian udah pada tahu nggak sih kalau ada iklan bohong? Iklan bohong itu apa sih? Iklan bohong itu adalah iklan yang mengarah ke penipuan. Jadi iklan tersebut itu kayak lebih menguntungkan kepada oknum-oknum tertentu saja. Dan tentunya iklan tersebut itu merugikan konsumen banget. Contohnya seperti gini guys, kalian pasti pada tahu kan kalau di luar sana itu banyak sekali iklan-iklan kosmetik yang klaimnya itu kayak 10 kali lebih cepat, 10 kali lebih brightening, 10 kali lebih apa-apa bla bla bla. Yang ternyata di dalamnya adalah bahan-bahan berbahaya. Mereka mengembel-embelkan promosi kulit putih, cerah, mulus gitu. Serta menampilkan testi-testi dari manipulasinya itu dengan cara mereka itu mengambil gambar dari teman-teman albino yang notabene mereka itu sudah putih, mulus dari lahir. Gitu guys. Nah, kalian sudah tahu kan iklan yang bohong? Kalau iklan bohong begitu, memangnya kenapa sih? Seperti yang dijelaskan pada UU Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1, pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi, dan barang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain. Dan pasal 9 ayat 2 menjelaskan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan. Pasal 9 ayat 3, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang atau jasa tersebut. Iklan TV memiliki durasi yang bervariasi, mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit. Namun, durasi rata-rata iklan TV biasanya antara 15 sampai 60 detik. Durasi ini memberi cukup waktu untuk menyampaikan pesan yang jelas, sekaligus membuat penonton tetap terlibat. Durasi iklan TV dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti saluran, waktu, dan jenis program. Untuk iklan di media sosial bisa disesuaikan dengan durasi video pendek yang disediakan oleh platform media sosial yang digunakan. Sebab jika melebihi durasi maksimal yang ditetapkan oleh platform tersebut, video Anda akan terpotong yang tentu saja akan mempengaruhi insight dari video Anda. Beberapa durasi ideal membuat konten video promosi yang direkomendasikan antara lain sebagian berikut. Yang pertama, Instagram 30 detik, TikTok selama 30 detik, Twitter 45 detik, Facebook 1 menit, YouTube 2 menit. Dari durasi video yang berkisaran 30 detik, rata-rata audiens hanya akan punya fokus sekitar 7 sampai 10 detik pertama. Oleh karena itu, durasi ideal harus dimaksimalkan pada 13 sampai 17 detik saja. Semakin singkat sebuah video akan semakin baik, sebab mayoritas audiens cenderung lebih mudah bosan ketika melihat video promosi yang terlalu lama.
Selain itu, biaya produksi juga semakin besar jika durasi video semakin panjang. Nah, kesimpulan dari penjelasan teman-teman sebelumnya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa periklanan juga memiliki fungsi, tujuan, dan juga hukumnya masing-masing di Indonesia. Oleh karena itu, semoga video yang kami buat bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa.